Oke, selamat pagi. Masih tetap semangat belajar ya. Untuk video kali ini, Mister akan mencoba menjelaskan isian dari tema 6A, subtema 1 pembelajaran 3. Di sini ada dua muatan mata pelajaran, yang pertama IPA, kemudian yang kedua adalah Bahasa Indonesia. Secara garis besar, materi yang akan dibahas dalam video ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian yang kedua adalah tentang menemukan atau menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Untuk materi yang pertama yaitu vegetatif. Seperti yang sudah Mister jelaskan pada video sebelumnya, Mister sudah singgung bahwa vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tidak kawin. Nah, vegetatif masih dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dan tidak dibantu manusia. Berarti dia berkembang biak dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, vegetatif buatan. Vegetatif buatan artinya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tidak kawin tetapi perlu bantuan manusia. Apa saja contohnya yang termasuk vegetatif alami? Misalnya, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, geragi, stolon, tunas adventif, tunas anakan. Nah, ini berkembang biak secara alami tanpa harus dibantu manusia. Mereka dapat berkembang biak dengan sendirinya. Contoh dari vegetatif buatan: mencangkok, okulasi atau menempel, menyambung atau mengenten, kemudian runduk. Nah, itu yang Mister sebutkan barusan. Untuk bisa berkembang biak harus dibantu oleh manusia. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, Mister rasa cukup sampai di situ. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalian boleh baca kembali buku paketnya setelah menonton video ini. Nah, untuk muatan yang berikutnya adalah mengenai gagasan pokok. Mister juga sudah jelaskan di video sebelumnya, untuk menemukan gagasan pokok atau ide pokok, kita harus menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Nah, untuk itu di sini Mister akan kasih satu contoh paragraf. Kalian coba baca, kemudian nanti kita sama-sama simpulkan mana yang merupakan gagasan utamanya. Nah, di sini Mister sudah siapkan satu contoh paragraf yang akan kita bahas untuk menemukan ide pokok dari paragraf. Nah, langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah kita baca paragrafnya dengan saksama. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Situs internet ini misalnya saja Kuiper Video. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Nah, setelah kita selesai membaca, kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan kalimat utama. Karena kalimat utama itu ada biasanya di awal atau di akhir, maka kita cukup baca kembali kalimat di awal dan kalimat di akhir paragraf. Kalimat di awalnya, belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Sedangkan kalimat yang terakhir, kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Nah, ada satu ciri yang perlu diketahui juga untuk kalimat utama, itu adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Kalau untuk kalimat yang terakhir ini adalah kalimat yang berdasarkan kalimat sebelumnya.
Kemudian yang berikutnya, kalimat yang terakhir di sini itu adalah masih penjelasan dari kalimat yang di awal paragraf. Nah, berarti untuk kalimat akhir ini adalah kalimat penjelas. Kalau kalimat akhir ini adalah kalimat penjelas, berarti yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang berada di awal paragraf. Kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf, maka kalimat kedua, ketiga, keempat, dan sampai berikutnya itu adalah kalimat penjelas. Penjelasan dari kalimat utama. Nah, sekarang kita sudah tahu kalimat utamanya. Kemudian dari kalimat utama ini kita akan mengambil intinya untuk menjadi ide pokok. Nah, apa sih bedanya kalimat utama dengan ide pokok? Kalau kalimat utama diambil satu kalimat utuh dari dalam paragraf, sedangkan ide pokok diambil dari inti kalimat utama. Jadi ide pokok dari paragraf ini adalah kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, sekarang kita mau latihan soal. Di sini Mister sudah siapkan satu paragraf yang baru. Tugas kalian adalah menentukan kalimat utama, kemudian ide pokoknya. Seperti biasa, kalau sudah selesai dikerjakan di buku PS, kemudian difoto, jangan lupa fotonya dikirim ke WA Mister. Oke? Nah, untuk pembelajaran 3, tema 6A, subtema 1, Mister rasa cukup sekian. Semoga kalian mengerti dengan apa yang sudah Mister jelaskan dalam video ini dan tetap semangat untuk belajar di materi berikutnya. I just wanna say thank you for your attention and